Bu Susi. Tema kita sore ini apa ya? Baik Pak, sore ini kita akan mengobrol santai ya Pak, namun semoga bermanfaat untuk teman-teman setia. Oke. Membahas tentang matematika alam. Iya. Ya betul Bu. Iya. Pada sore hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermanfaat ya Bu? Amin, betul Pak. Pak Eko, Ya Bu. pasti banyak teman setia yang bertanya-tanya, kata matematika dan kata alam bersanding menjadi sebuah judul tema kita sore ini. Iya benar. Apa sih hubungan antara matematika dengan alam gitu ya Mbak Sita ya? Iya. Selama ini Hmm. teman setia pelajar SMP, belajar matematika di kelas itu kan materinya operasi bilangan, bentuk aljabar, fungsi, Iya, pola, iya. dan sederet materi matematika yang lain. Yang katanya anak-anak bisa bikin rambut yang sudah rapi dipomade sejak pagi, keriting hanya karena 2 jam pelajaran Oh, gitu ya, matematika. Ya kan Mbak Sita? Iya. Dan setuju banget. Perut kenyang jadi lapar karena matematika itu. Nah ya kan, dan sekarang Pak, kita mau ngobrol tentang matematika alam. Menurut saya tema matematika alam ini tidak biasa, benar begitu kan Pak? Betul Bu Susi dan Mbak Sita. Namun kok saya kurang setuju dengan pernyataan Bu Susi tentang rambut yang keriting tadi ya. Karena gini, banyak teman setia Radio Suara Salatiga yang sangat menikmati pelajaran matematika. Iya Pak, betul. Iya, bahkan mereka berjam-jam belajar matematika, tapi rambut mereka nggak keriting loh Bu. Yang Karena tadi sudah hanya dibonding. bercanda kok. Iya. Hanya bercanda ya kan Mbak Sita? Iya. Saya yakin banyak di antara teman setia yang menyukai pelajaran matematika. Dan saat ini teman setia Suara Salatiga pasti sudah sangat rindu pada guru matematika Iya. mereka. Salah satunya ya pada Bu Susi ini Mbak Sita. Iya. Beda dikit boleh kan Pak? Boleh sih Bu, tapi jangan kebanyakan toh. Nanti jadinya kepedean kan. Siapa itu? Mbak Sita, Iya. saya pernah membaca quote seorang ilmuwan hebat, Iya. yaitu Galileo. Beliau mengatakan bahwa matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Bu Susi, Iya. saya juga pernah loh ya membaca quotes tentang matematika loh. Wih, benar Mbak Sita. Bagaimana Iya. bunyinya Mbak? Nah, quotes dari ilmuwan Inggris yang bernama Paul Dirac itu bunyinya, God used beautiful mathematics in creating the world. Wow, artinya Mbak? Tuhan menggunakan matematika yang indah ketika menciptakan alam semesta. Wih, Mbak Sita ini keren ternyata ya Bu. Iya ya Pak ya. Rupanya beliau ini punya wawasan yang sangat luas tentang matematika juga loh. Iya Pak, betul sekali. Kami yang guru matematika jadi ikut bangga nih. Iya. Mbak Sita dan Bu Susi, Iya Pak. banyak ilmuwan lain yang sepakat pada Galileo dan Paul Dirac yang tadi disebut. Oh. Mereka bersepakat bahwa tanpa matematika, maka dunia tak mungkin secantik sekarang ini. Wah, Matematika itu dapat diibaratkan sebagai hantu loh Bu. Tapi hantu yang cantik. Oh gitu. Iya. Cuma tidak semua orang bisa melihat hantu itu. Demikian juga tidak semua orang bisa melihat kecantikan matematika loh. wah gitu ya Pak ya. Iya, yang bisa melihat itu adalah para matematikawan. Baiklah Pak, sekarang pertanyaannya apa sih Pak hubungan antara matematika dengan alam semesta? Begini Bu, tadi kan dikatakan oleh baik Galileo maupun Paul Dirac mengatakan bahwa alam semesta dan semua isinya ini diciptakan Tuhan sangat matematis loh Bu. Matematis baik dari bentuknya, ada simetrinya, ada proporsinya, juga memuat pola tertentu loh Bu. Oh, jadi maksudnya semua objek di alam ini diciptakan dengan sangat matematis. Iya, Secara bentuk, simetri, proporsi maupun polanya, begitu ya Pak? betul sekali Bu. Oke Pak, saya sudah mulai menangkap maksudnya nih. Ketika Bapak tadi menjelaskan bahwa objek-objek alam ini tercipta secara matematis, saya langsung terpikir bentuk daun. Yang Iya. menurut saya kok memiliki bentuk dasar bangun segitiga. Apakah seperti itu yang Bapak maksud? Iya, benar sekali Bu. Jadi meskipun kalau kita amati bentuk daun itu sangat beragam, namun bentuk dasarnya loh Bu, bentuk Iya. dasarnya adalah segitiga. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah kalau kita mengamati benda-benda alam
yang mempunyai penampang yang berbentuk lingkaran. Coba Mbak Sita, kira-kira tahu nggak yang saya maksud? Mungkin maksudnya matahari gitu ya Pak ya. Kita melihat matahari itu kan berbentuk lingkaran kan Pak? Ya benar Mbak Sita, matahari. Matahari dan benda-benda langit penampangnya memiliki bentuk dasar lingkaran. Oke. Batang pohon pun memiliki penampang berbentuk dasar lingkaran. Dan masih banyak lagi. Saya yakin teman setia pasti dapat menyebutkan contoh-contoh lainnya. Batang pohon berbentuk tabung Mbak Sita. Ya. Bukan bangun ruang yang lain, karena batang adalah bagian dari tumbuhan yang fungsinya kan sebagai penyangga. Maka bentuk tabung adalah bentuk terkuat. Selain itu, tabung tidak memiliki sudut. Jadi fungsi batang sebagai tempat saluran jaringan pengangkut silem ya namanya ya Pak ya. Silem ya, silem Bu. Itu dapat bekerja secara maksimal. Oke. Tapi tidak hanya itu loh Bu. Iya Pak. Ada banyak benda-benda di sekitar kita yang diciptakan itu juga matematis. Iya. Pernahkah kita melihat sarang lebah misalkan? Oh iya, Ya sarang kan? lebah. Nah, lebah dalam membuat sarangnya itu dibuat dalam bentuk lingkaran. Kemudian para ahli melihat itu sebagai suatu hal yang unik. Kemudian mereka meneliti dan ternyata memang bentuk lingkaran itu yang paling pas untuk embrio lebah. sarangnya. Iya. Karena dengan bentuk lingkaran itu embrio lebah dapat tumbuh secara maksimal, Bu. Iya Pak. Kemudian seringkali kita melihat benda-benda di sekitar kita, tapi kita tidak pernah tahu kenapa seperti itu. Mengapa bentuknya seperti itu ya Pak ya? Misalkan kalau kita setiap hari makan telur kan? Iya. Ya. Pernah nggak kita berpikir, atau teman setia Radio Salatiga ini juga berpikir, kenapa telur dibuat dengan bentuk seperti itu? Bentuk itu bukan asal dibentuk, jadi Tuhan menciptakan telur seperti itu dengan tujuan bahwa dengan bentuk oval, jadi telur itu bentuknya kan oval ya, atau orang menyebutnya bulat telur, atau kalau kita iris itu bentuknya elips, ya, ya kan? Bentuk itu yang paling kuat strukturnya Bu. Jadi bentuk elips, bentuk oval itu tahan terhadap tekanan, sehingga pada saat telur itu diinjak oleh induk ayam tidak akan mudah pecah. Oh, ternyata jika kita amati lebih cermat, kita akan mendapati bahwa alam ini indah karena bentuknya yang sangat matematis ya Pak ya. Iya, benar, Masya Allah, Allahu Akbar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Pak. Ternyata benar, matematika dapat menambah rasa syukur kita pada Allah. Saya setuju sekali Bu dengan hal itu. Kemudian Pak, saya makin penasaran ini. Teman-teman setia Radio Suara Salatiga pasti juga seperti itu. Sekarang alam sangat matematis jika dikaitkan dengan sifat simetri. Bagaimana itu penjelasannya Pak? Terima kasih Mbak Sita. Nah Mbak Sita, seperti yang kita janjikan tadi, sekarang kita akan minta Pak Eko untuk menjelaskan tentang matematika alam terkait dengan simetri. Silahkan Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Susi, Mbak Sita, dan teman setia Radio Suara Salatiga yang masih bersama dengan siaran ini. Begini, alam ini diciptakan secara sempurna. Maka jika kita amati, ada banyak sekali benda alam yang diciptakan menggunakan prinsip simetri itu. Wah, menarik ini Pak. Alam tercipta memiliki sifat simetri. Betul Bu. Anak-anak teman setia, apakah kalian masih ingat dengan konsep simetri yang sudah kita pelajari di kelas? Ada dua macam simetri Mbak Sita, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Apakah daun termasuk dalam contoh benda alam yang memiliki simetri lipat Pak? Sebentar, saya nimbrung ya. Iya Mbak. Maksud Bu Susi dan Pak Eko itu bentuk daun yang memiliki bagian kanan dan kiri sama. Iya. Kemudian saat dilipat, bagian kanan, kiri daun akan saling menutupi. Itu yang dimaksud dengan simetri lipat. Nah, begitu? benar Mbak Sita. Wah, hebat Mbak Sita ini Pak Eko. Dulu Ternyata ya. SMP-nya pasti pinter ini. Jangan-jangan muridnya Bu Tere. Iya, Bu Tere kan hebat ya Bu. Betul. Iya. Tadi yang dicontohkan tadi daun, benar. Daun itu mempunyai simetri lipat namanya. Iya. Tapi sebenarnya tidak hanya daun yang punya simetri lipat itu. Kalau kita mengamati, ada banyak benda-benda di sekitar kita yang mempunyai sifat simetri itu loh Bu. Oh
iya betul Pak, karena simetris maka tampak jadi indah. Iya. Sebagai contoh begini, seringkali kita melakukan, kita mengamati, tapi kita tidak menyadari. Bahwa itu matematis ya Pak ya? Iya. Hampir setiap kali kita itu bercermin. Kita melihat bayangan kita di dalam cermin. Iya. Wajah kita itu adalah salah satu contoh bentuk yang simetris loh Bu. Oh iya Coba Pak. gini, betul. kalau kita bayangkan kita buat garis lurus dari atas ke bawah yang membagi wajah kita menjadi dua bagian yang sama. Iya ya Pak ya, betul. Iya, ya, Pak, maka ya. bagian wajah kiri dan kanan kita itu akan simetris. Coba Ibu bayangkan, bagaimana wajah kita kalau tidak simetris, Bu? Wah iya ya Pak, jadi hilang indahnya. berarti. Iya, Junjing menjadi gitu ya. aneh. Iya, benar Mbak, junjing namanya. Mata yang kanan dengan kiri tidak simetris. Tingginya enggak sama. Iya. Ya betul. Lubang hidung kanan dengan kiri tidak sama. Itu kan aneh Bayangkan jadinya. itu ya. Iya. Tapi tidak hanya wajah kita yang simetris. Kalau kita melihat kupu-kupu yang indah, Oh iya iya, mungkin teman sayapnya ya Pak iya, ya. teman setia Suara Salatiga pernah melihat kupu-kupu, hanya dilihat warnanya, indahnya, tidak dilihat bahwa di sana ada matematika. Kupu-kupu ataupun serangga yang lain itu juga memiliki sifat simetri. Bahkan tidak hanya hewannya, karya hewan itu pun juga simetris. Laba-laba contohnya. Laba-laba itu kan membuat sarang ya. Iya. Sarang laba-laba itu. Jaringnya Pak. Jaring laba-laba benar. Nah, tapi bukan Spiderman Bu. Jaring laba-laba itu kalau kita lihat itu juga memuat tentang simetri. Jadi laba-laba pun ternyata ahli matematika loh Bu. Masya Allah Pak, luar biasa ya Pak ya. Saya baru menyadari ternyata benar, tidak ada satupun benda di alam ini yang diciptakan Allah tanpa maksud. Bahkan sehelai daun yang jatuh pun atas izinnya Pak Sita. Iya betul. Iya, benar, Bu Susi. Hmm. Nah, menurut Bu Susi, ada nggak benda di alam ini yang memiliki pola keteraturan tertentu? Wah, pertanyaan yang menantang ini. Benda alam yang tercipta dengan memiliki pola tertentu. Pola. Betul, Bu. Oh itu Iya. Pak, bunga matahari terkait Iya. dengan barisan bilangan Fibonacci. Fibonacci. Konfigurasi biji bunga matahari kan biasanya cenderung menyesuaikan dengan barisan bilangan Fibonacci. Betul, Bu. Bahkan tidak hanya itu, Bu. Tidak hanya biji bunga matahari, Ya. kita pernah melihat buah nanas, Oh Mhm. iya, betul. buah salak. Buah salak. Buah nanas dan buah salak itu kan punya apa ya, Bu? Kayak duri-duri begitu ya. Itu kalau kita, Mahkotanya ya, Pak ya. iya benar. Itu kalau kita amati sebenarnya susunan duri-duri itu mengikuti pola bilangan Fibonacci loh, Bu. Iya, Mbak Sita pernah mengenal Fibonacci enggak? Sebenarnya pernah Mendengar. mendengar sih ya. Tapi akan seru kalau bisa diceritakan sekarang. Oke. Pak Eko silahkan. Saya bagian cerita nih. Iya. Oke. Fibonacci. Nah, sekarang dari namanya dulu. Fibonacci ini kira-kira orang Jawa atau bukan ya? Yang jelas bukan Jawa, Pak. Oh, bukan Jawa ya. Bukan Jawa. Iya. Kayaknya nama-nama Eropa, Itali gitu ya, Pak. Itali gitu ya. Oke. Ya memang benar, Bu. Jadi Fibonacci ini adalah salah satu matematikawan hebat. Dia kelahiran Itali. Yang lebih hebat lagi, Fibonacci ini backgroundnya sebenarnya bukan seorang ilmuwan, tetapi dia seorang pedagang, Bu. Oh, pedagang yang menjadi matematikawan. Iya benar. Karena hebatnya, karena dia selalu berpikir, dia menjadi orang hebat. Saya kira teman setia Suara Salatiga juga akan seperti itu kalau Amin. mau berpikir. Iya, betul ya, Pak ya. Sebentar, Pak. iya, Sebelum Bu. kita lanjutkan. Mari kita ingat kembali dulu bagaimana cara membuat barisan bilangan Fibonacci tadi, Pak. Oke. Mungkin ada di antara teman setia Suara Salatiga yang sudah tahu barisan Fibonacci itu apa. Tapi bagi yang belum, barisan Fibonacci itu begini. Mula-mula kita ambil dua bilangan satu, Bu. Iya. Jadi satu, lalu satu lagi. Iya. Barisan itu berarti kita teruskan. Artinya setelah dua bilangan itu, kita bisa meneruskan ke bilangan berikutnya.
Baik Pak. Mbak Sita, mari kita buat bareng-bareng ya Mbak Oke, Sita oke. ya. Jadi tadi ada 2 bilangan 1 yang kita jadikan anggota barisan bilangan. Iya. Barisan bilangan pertama 1, bilangan kedua 1 lagi. Betul. Kemudian bilangan berikutnya diperoleh dari jumlah kedua bilangan sebelumnya. Iya, benar. Jadi Bu. 1 tambah 1. Iya. Hasilnya 2. Artinya kita sudah punya 3 bilangan Pak. 1, 1, 2. Iya. Kemudian bilangan berikutnya didapat dengan menjumlahkan 2 bilangan terakhir. Berarti 1 ditambah 2, Benar. 3. Jadi kita punya 4 sekarang. 1, 1, 2, 3. Iya. Nah, kalau kita mau meneruskan lagi bilangan yang kelima, Bu, berarti kita tambahkan 2 bilangan terakhir yaitu 2 dan 3. Iya. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Oke. Sehingga barisan itu menjadi 1, 1, 2, 3, 5. Nah, kalau mau diteruskan berapa nih Mbak Sita? Nah, terus berarti 1, 1, 2, 3, 5. Terusnya berarti 3 tambah 5 ya. Sip, Berarti betul. 8 begitu ya. Benar Mbak Oke. Sita. Sip, 1, 1, 2, 3, 5, 8, Oke, terus 13, Ya. 21 dan seterusnya. Iya, Itulah iya. yang dinamakan barisan bilangan Fibonacci. Oke. Nah, terus sekarang apa hubungannya dengan bunga matahari tadi, Bu Susi? Begini Mbak Sita dan teman setia, pada bunga matahari, pola susunan bijinya cenderung mengikuti pola barisan bilangan Fibonacci. Jadi jika kita amati dengan cermat, pola biji bunga matahari itu membentuk pola spiral dengan banyak biji sesuai dengan barisan tadi. Oke. Banyak ilmuwan percaya bahwa di antara ciptaan Allah yang mengandung pola ajaib ini ada banyak sekali yang lain. Iya, benar Mbak Sita dan Bu Susi. Tapi bukan itu saja loh. Pola mahkota buah nanas yang tadi saya sebut juga cenderung mengikuti pola barisan Fibonacci. Iya, benar. Kulit pada sisik buah salak juga demikian. Dan jika kita amati pola pada kulit kerang, pernah melihat kulit kerang? Kerang laut itu ya Pak ya? Iya, mungkin kalau kita siput atau Siput juga bekicot. ada. Nah, ulirnya itu ternyata juga mengikuti pola barisan Fibonacci tadi. Iya. Dan Mbak Sita dan teman setia, ada istilah golden ratio atau rasio emas dalam matematika loh Mbak. Rasio emas ini didapat dengan menggunakan 2 bilangan berurutan dari barisan bilangan Fibonacci. Rasio emas. Wah, saya jadi penasaran ini. Kok sampai disebut rasio emas itu pasti kan ada sesuatu yang istimewa ya. Iya, betul. Baik Mbak Sita dan teman setia. Tadi barisannya kan kita sudah punya ya Pak Eko ya. Iya. 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Iya. Maka jika kita ambil 2 bilangan berurutan Mbak, rasio kedua bilangan tersebut merupakan rasio emas. Contohnya bilangan pertama dan kedua, Iya, 1 dan 1. 1. Nah, Itu kalau kita bandingkan jadi sebuah rasio 1:1, itu disebut rasio emas. Contoh lain misal 3 dan 5. 3:5 juga dikatakan sebagai rasio emas. Nah, bagaimana dan mengapa rasio ini dikatakan sebagai rasio emas? Ini bagian Pak Eko yang menjelaskan. Oke. Silakan Pak. Ya, baik Bu Susi, Mbak Sita dan teman setia di rumah. Benda-benda alam maupun benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan tidak dibuat dengan ukuran asal sebenarnya. Dalam rangka memaksimalkan kinerja, proses, fungsi, dan manfaat, benda-benda tersebut menggunakan rasio emas tadi. Ya. Sebagai contoh Bu, kita sering mengamati benda dengan rasio 1:1. Bu Susi tahu nggak yang saya maksud nih? Oh, saya ini ya. Iya. Contohnya ubin Pak. Ubin bagaimana Agar Bu? fungsinya optimal dan penampakannya pun indah, Betul. maka ubin dibuat dengan rasio 1:1. Iya, benar Bu. Yang dalam matematika bentuk itu namanya bentuk persegi. Betul. Iya. Tapi nggak hanya itu loh Bu. Seringkali kita mendapat kalau anak di sekolah itu punya kartu OSIS, kartu pelajar ya. Nah, Iya. mungkin orang tuanya juga punya kartu KTP, KTP ya. atau SIM, ATM. ATM Iya, mungkin. betul.
Pernahkah kita berpikir kenapa ATM atau KTP atau kartu pelajar dibuat dengan ukuran seperti itu? Tidak asal ternyata ya Pak Itu ya. tidak asal. Panjang dan lebar kartu itu dibuat dengan proporsi yang menjadikan gambar ukuran itu menjadi ukuran yang indah. Itulah proporsi emas, itulah rasio emas. Jadi rasio emas itu mengakibatkan bentuknya menjadi indah. Iya. Manusia juga memiliki rasio emas loh Mbak Sita, Pak Eko. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan manusia memiliki fitur wajah yang paling mendekati rasio emas. Itu cenderung dianggap lebih menarik secara fisik daripada yang kurang matematis. Saya termasuk nggak, Bu? Ayo teman setia, Pak Eko, Bu Mbak Sita, dan teman-teman yang lain, silahkan ukur wajahmu. Sudah matematis atau belum? Nggak berani saya, Bu. Wah, wajah kita itu juga menggunakan rasio emas ya. Betul. Oh ya Pak, Bu, saya malah pernah membaca artikel tentang hal tersebut. Banyak peneliti melakukan perhitungan tersebut pada aktris dan aktor Hollywood. Iya. Nah, kemudian muncullah peringkat siapa aktor dan aktris yang terganteng dan tercantik. Berarti simetris ya. Iya betul. Jadi yang paling mendekati rasio emas Mbak Sita. Di dalam smartphone kita itu sudah ada loh aplikasi yang menghitungkan proporsi wajah kita dengan menggunakan rasio emas tadi. Jadi kita bisa ukur wajah kita itu sudah termasuk yang sudah matematis atau belum. Itu sih pernah melakukan? Tidak berani mencoba saya, Pak. Nah, iya. Kemudian tadi kan kita bicara matematika yang ada di benda-benda alam ya, Bu? Iya betul, Nah, yang ciptaan Allah. iya. Dalam perkembangannya, manusia kemudian Mengadopsi, betul. meniru benda-benda itu untuk digunakan dalam benda-benda yang berguna bagi kehidupannya. Betul sekali Pak Eko. Ya. Karena belajar matematika dari alam lah, akhirnya manusia mengadopsi, menduplikasi bentuk dan sifat alam tersebut menjadi karya yang luar biasa. Benar, Bu. Manusia menduplikasi sifat kekokohan gunung misalnya menjadi candi-candi peninggalan budaya di Indonesia yang sampai ribuan tahun kita masih dapat menikmati keindahannya ya Pak. Saya yakin pada saat itu nenek moyang kita telah belajar matematika dari alam dan menyadari bahwa bangun ruang yang paling stabil berdiri pada alasnya adalah bangun limas. Dan sampai saat ini bangunan-bangunan tersebut masih kokoh berdiri, hampir tidak lekang oleh waktu dan perubahan cuaca. Iya, bahkan di sekitar kita pun ada banyak benda seperti itu. Misalkan kita amati tiang listrik atau tiang telepon. Kenapa manusia membuat tiang listrik bentuknya seperti itu? Menduplikasi pohon ya Pak ya? Iya, itu menduplikasi pohon kelapa misalkan. Iya. Pohon kelapa itu meskipun tinggi menjulang, tetapi tidak mudah rubuh oleh angin. Jadi strukturnya kuat. Juga misalkan kalau kita mengamati tiang penyangga jalan tol atau jembatan tol. Iya, itu dibuat dengan bentuk silinder. Itu bukan tanpa maksud. Jadi manusia sudah mempelajari bahwa struktur silinder itu struktur yang paling kuat. Juga ini pipa untuk mengalirkan air, pump itu. Kenapa dibuat bentuk silinder? Karena dengan bentuk silinder itu paling kuat terhadap tekanan air, Bu. Iya, teman setia dan Mbak Sita, tahu enggak kalau peristiwa gerhana matahari itu juga merupakan contoh matematika alam yang sangat indah dan menakjubkan. Loh, gerhana matahari itu peristiwa alam yang matematis. Terus itu gimana itu Bu Susi maksudnya? Begini Mbak Sita dan teman setia, gerhana matahari itu kan peristiwa ketika matahari, bulan, dan bumi berada sejajar dalam satu garis. Kejadian ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Seperti yang kita ketahui, matahari itu kan berukuran sangat besar. Berdiameter 1,4 juta kilometer. Sedangkan bulan hanya 3,5 ribu kilometer. Jadi selisihnya sangat jauh. Sungguh perbedaan yang sangat besar. Tapi kenapa bulan mampu menutupi matahari? Jawabannya adalah karena posisi mereka. Matahari berada sangat jauh sehingga dimungkinkan ukuran bulan bisa tepat menutupi matahari secara perspektif. Betul, Bu Susi. Nah, pernah kan teman setia mencoba membandingkan
ukuran telapak tangan dengan gunung-gunung ketika pergi ke suatu tempat terbuka? Oh iya Pak Iya. ya. Besarnya sama dengan telapak tanganmu bukan? Padahal besarnya sangat jauh berbeda ya Iya. Pak ya. Itu karena posisi telapak tangan kalian secara perspektif tepat berada satu garis dengan gunung-gunung tersebut. Ya. Pak Sita dan teman setia boleh membuktikannya loh. Nanti sesudah acara ini silahkan dicoba. Benarkah telapak tangan kita ini mampu menutupi gunung yang secara ukuran jauh lebih besar dari telapak tangan kita? Oh iya Pak Eko dan Bu Susi. Kalau percobaan telapak tangan itu kami sudah sering melakukannya. Nah, contohnya saat kita silau oleh sinar matahari, kita bisa menutupi seluruh sinarnya ke wajah kita hanya dengan telapak tangan. Selama ini kami baru ngeh baru dong ya, jika itu adalah matematika. Betul. ya. Itu yang dikatakan tadi matematika perspektif tadi. Iya, setuju. Ya Mbak Sita dan teman setia, dengan keindahan matematika alam tersebut, lagi-lagi kita bisa belajar untuk semakin mengenal Allah dan menyadari kekuasaannya. Bahkan dengan begitu majunya ilmu matematika sekarang, kita semakin mampu menyibak misteri-misteri kehidupan, sehingga diharapkan mampu mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta.